يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah di kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan panjang umur, kesehatan, kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salam dan salawat semoga tetap tercurah, terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan materi singkat tentang membayar fidyah. Yang pertama, fidyah berasal dari bahasa Arab, yaitu fada, yang artinya mengganti atau menebus. Jadi fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan pada fakir miskin sebagai ganti ibadah puasa wajib yang telah ditinggalkan. Hukum membayar fidyah adalah wajib bagi orang-orang tertentu yang telah mendapat keringanan sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutikuna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang artinya adalah dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah,
yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk berikutnya, golongan yang boleh membayar fidyah. Siapa saja yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk mengganti puasa dengan membayar fidyah? Yang pertama adalah orang yang lanjut usia, sedang dalam kondisi yang lemah, baik pria maupun wanita, yang masih sehat akalnya dan tidak pikun namun tidak bisa menunaikan puasa. Kadang di antara kita, di sekitar kita, ada orang yang lanjut usia namun masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menjalankan puasa. Ketika ia tidak mampu, maka Allah memberikan keringanan, boleh membayar fidyah. Yang kedua, orang yang boleh membayar fidyah adalah orang yang sakit menahun, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang ketiga, seseorang pekerja berat yang tidak mempunyai sumber rezeki selain pekerjaan itu. Ketika ia puasa, maka tidak kuatlah ia untuk bekerja, sehingga kebutuhan yang sangat pokok, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, tidak bisa ia tunaikan, maka ia boleh membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, golongan yang boleh membayar fidyah yaitu wanita hamil dan menyusui. Jika puasa akan beresiko membahayakan keselamatan dirinya dan bayinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian besaran fidyah, berapa banyak yang harus dibayarkan? Fidyah yaitu besarannya 1 mud makanan pokok, gandum, kurma, ataupun beras, ataupun makanan pokok yang lain, atau sebesar 3/4 liter atau 675 gram. Menurut Pusat Tarjih Muhammadiyah, bahwa fidyah itu dapat dilakukan dalam bentuk memberi jamuan makan, memberi bahan pangan 6 ons beras, atau dalam bentuk uang senilai bahan pangan tersebut. Menurut Imam Hanafi, boleh membayar fidyah dengan barang lain selain makanan pokok, yaitu yang senilai dengan makanan tersebut, bisa berwujud uang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian waktu membayar fidyah, yaitu yang pertama saat ia tidak berpuasa langsung dibayarkan, boleh. Kemudian setelah bulan Ramadan juga boleh, asal jangan melewati Ramadan berikutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kepada siapa fidyah dapat dibayarkan, yaitu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu kepada fakir miskin. Boleh seorang saja fakir miskin atau beberapa orang ketika ia membayar fidyah dalam beberapa hari di bulan Ramadan. Itulah sedikit ulasan ringkas tentang fidyah yang harus kita ketahui bersama dan kita fahami, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita,
dan kita pahami bahwa Allah selalu memberikan keringanan, kemudahan bagi hambanya untuk tetap dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya selaku hambanya. Demikian, semoga bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.